berada di sebuah tempat yang... Apa sih? Aku tuh lagi males jalan-jalan, lagi nggak mood, males makan juga, lagi diet. Terus aku tuh pingin sesuatu yang baru, belajar. Terus cari inspirasi. Terus yang lucu-lucu gitu, Man. Apa yang lucu-lucu? Banyak gaya ah, biasa juga minta, Man suka mati lucu banget deh fotoin dong. Man, ini makannya enak banget, aku mau dong, mau cobain. Sekarang gaya banget, mau apa? Belajar, dapet inspirasi lu tuh lucu-lucu. Yakin nih, udah nih? Maunya tuh sekarang ya? Ya udah ini dia tempatnya nih, Suginami Animation Museum, Tasya. Animation Museum? Iya. Jadi aku bisa dapet semuanya dong, bisa Iya, belajar jelas, juga, jelas. dapet yang lucu-lucu juga. Terus cari inspirasi baru juga. Bisa banget. Kamu lihat tahu aja. banget sih hobi aku, Manda. Dari tadi aja ngambek, sekarang aja langsung cengir-cengir senang. Ajak pemirsa dong, masa diem aja? Ya udah pemirsa, pokoknya kita terus ya. Kita mau gambar-gambarin di sini. Museum ini terletak di lantai 3 gedung pemerintahan milik Suginami. Mata kita akan dipuaskan sama segala macam yang berbau anime. Pokoknya cocok buat semua deh. Nih, pemirsa, sekarang kita lagi diajak gambar nih. Suruh ikutan gambar animasi gitu. Sebenarnya aku nggak bisa. Gimana nih kalau si Tasya mah emang jago gambar. Biasanya setelah skrip atau sebuah cerita selesai, animator akan memulai pekerjaan menggambar pemirsa. Animasi yang kita lihat itu dibuat dari ribuan bahkan jutaan gambar. Dengan telaten, si animator akan membuat pergerakan tokoh atau apapun frame by frame. Iman asli bagusan. Jangan lihat-lihat dulu, nanti aja. Serius? Nanti aja. Aku mau nyontek deh. Boleh, nanti aja. Udah, serah. Amanda, ini nih meja kerja para kreator anime. Nah, kalau kita lihat, ini tuh meja kerjanya director. Kerjaannya apa? Oh, aku tahu. Pasti kayak yang di film-film gitu kan. Jadi di balik monitor kecil, duduk terus ngeliatin cut action gitu kan. Ini kerjaannya adalah memplanning semua konsep-konsep dari cerita tersebut. Dia juga yang membuat karakter, dia juga yang membuat storyboardnya. Lalu dia juga yang mengkonsep layoutnya akan seperti apa cerita itu. Oh, iya. Oke? Paham? Oke, mari yang kedua. Ini adalah animation director. Kerjanya apa? Ntar dulu. Bedanya sama yang itu apa? Lihat aja meja kerjanya aja sama tuh. Sama-sama ada pensil warnanya, pensil biasa, ada pensil yang Sebentar, ada saya jelaskan. Ada gunting, ada solatif, sama semua. Ini yang menuangkan ide-ide tersebut ke dalam gambar. Nah, jadi kalau yang di situ memberikan konsep, yang di sini itu yang menggambar semuanya. Terus tuh kenapa ada hamster di situ tuh? Ngapain ada hamster coba di meja kerja? Aduh. Manda, setiap animator itu tuh butuh inspirasi, bukan? Iya. Terus? Nah, si hamster ini katanya bisa memberikan ketenangan dan juga ide-ide terhadap animasi tersebut. Kalau nggak percaya. Nih, kalau misalnya hamsternya terus lapar belum dikasih makan gimana? Kalau misalnya hamsternya buang air gimana? Kan malah bau, malah nggak konsen jadinya, malah pikirannya kan jadi rusak gitu, ya nggak sih? Ini yang ketiga adalah kerjanya art director. Apa itu art director? Ini yang menuangkan semuanya lagi ke dalam warna-warna. Kok dia curang? Nggak Dia ada yang pensil-pensilannya kayak yang itu, dia malah main warna-warnaan doang. Dia itu finishing semuanya tuh di dia. Terus dia juga yang menuangkan ke dalam visual gambarnya yang kita tonton. Nah, ini dia. Duh, kalau ada di dalam dunia animasi itu rasanya kreativitas gak akan ada habisnya. Di museum ini juga diperlihatkan bagian masa depan dunia animasi. Menurut aku, dunia ini tuh dunia yang sangat padat karya. Banyak bagian yang harus dibuat dan diperhatikan jika ingin menghasilkan karya yang canggih juga enak ditonton. Pemirsa, salah satu tahap dalam pembuatan anime adalah pengisian suara. Dan itu penting banget tuh. Dan sekarang kita mau cobain isi suara apa nih, Tas? Astro Boy, aku jadi Astro, kamu jadi Uran. Kira-kira seperti apa drama yang akan kita buat? Hahaha. Kita lihat ya. nih. Nah, Berdua. Yes. Ayo lu. Sayang, aku mau nanya deh. Kamu coba jawab yang jujur ya. Kemarin uang aku yang kamu kasih kenapa kurang ya? Nggak kayak bulan lalu. ya maaf sayang, kan aku pakai buat kamu juga. Sayang, aku mau nanya deh. Kamu coba jawab yang jujur ya. Kemarin uang aku yang kamu kasih kenapa kurang ya? Nggak kayak bulan lalu. Ya maaf sayang, kan aku pakai buat kamu juga. Hah?
Kamu pakai buat apa? Aku tuh jadinya belum bayar arisan bulan ini. Kamu tau gak sih? Aduh, aku malu banget sama teman-teman aku. Kamu keterlaluan banget ya. Kamu lupa baju sama sepatu yang kamu pakai itu. Sepatu baju apaan? Cepetan pokoknya tambahin duitnya. お茶の水博士からすぐに科学省へ来るようにと連絡があったよ。 Duh, males ngapa-ngapain, mendadak semangat gini nih pemirsa. Amanda emang the best deh kalau urusan kayak gini. Arigato, Nek. Aku jadi belajar banyak. Yah, ini mah belum semua dari yang aku mau kasih tau ke kamu, Tas. Ada lagi setelah yang satu ini. Yeay! Terima kasih banyak. Kamu kenapa? Ganjel nih, karena lagi dapet. Oh, kayak duduk di bantal tebal ya? Cobain deh Super Slim baru. Slim masa kini, Charm Super Slim. Walau super tipis, Super Slim mampu serap cairan meski lagi banyak banget. Teknologi tipis anti nyebarnya bikin cairan nggak nyebar. Super Slim anti bocor. Tak ada momen bertabakan. Anti nyebar, anti bocor. Charm Body Fit Super Slim. Unicharm. Anastasia, nani yang kaiteru no? Manga ada yuk. Lucu banget. Kok aku baru tahu sih kau bisa gambar? Kamu tau nggak? Aku nih mancing kamu buat ngajak jalan-jalan aku ke dunia manga Jepang. Nih ya, Man. Fans Kokoro Tomo tuh udah banyak nanyain kapan kita ngebahas. Tuh kan, untung aku bisa baca pikiran kamu. Soalnya di tas hari ini tuh aku mau ngajak kamu berpetualang di dunia manga. Kita mau ketemu sama mangaka yang kece berat, asli Jepang. Yuk. Sini. Manga adalah komik khas Jepang yang berkembang sejak abad 19. Di Jepang, genrenya sangat luas. Ada untuk anak-anak hingga lansia. Dari drama, detektif, misteri, hingga fantasi. Dan seperti pemirsa tahu, di Indonesia juga banyak sekali komik khas Jepang dijual di toko-toko buku kita. Manga adalah wujud nyata sebuah imajinasi di atas kertas. Jadi coba sebutin komik favorit pemirsa apa? Aku jadi ingat dulu nabung cuma buat beli komik detektif Conan. Kenji Sugawara, pria kelahiran 7 Mei ini sudah 7 tahun menjadi seorang mangaka. Studionya terletak di daerah Hino, sekitar 1 jam dari Tokyo. Ia adalah mangaka yang membuat manga Hokago Lucky Girl dan berbagai komik lainnya. Beliau akan berbagi pengalaman dan keahliannya dalam menggambar manga kepada kita semua di Indonesia. Yatta! 漫画は、娯楽楽しむものっていうか、みんながこう楽しい気分になれるようなものだと思ってます。それはもう読者としても楽しむし、書く側の僕は書く側になったんですけれども、それでも楽しんで書いて、でその楽しい気持ちを、読者の人にも届けられるっていう意味で、どっちの意味でも娯楽じゃないかなと思ってます。例えば自分の経験してないジャンルだとか、やっぱり書く上でそういうエピソードがいっぱい出てくるので、その、資料を集めたりとか、いろいろその経験した人に話を聞いたりとか、そういう意味でこう嘘が出ないようにきちんと取材をすることが大事かなと、難しいし大事だなと思ってます。
ドジをしてしまう女の子がそのドジをして人に迷惑をかけちゃうんだけれども、最終的にその迷惑をかけた人が楽しい気持ちか幸せな気持ちになるというか、悩みが何か一つ解決しちゃうとか、それでちょっと救われたなっていうようなお話ですね。悩んでるキャラが出たりするので、それに共感してくれるのであれば、そんなに気にしなくてもいいよとか、ドジを踏まえていいことが起こって物語が展開していくので、そうですね、それに共感してもらえればいいかなと思ってます。単純にやっぱりペンとインクを使った方が速度が出るっていうのもあるんですけれども、あとはそうですね、ペンを使った方がなんか自分の味が出るっていう気がします。デジタルだとみんな綺麗な線で一様に同じような感じになっちゃうので、あんまりその個人の癖みたいなのが出にくくなってるような気がしますね。荒々しい絵というか、なんて言うんでしょう、魂を込めてガリガリガリっと描くような時、何かキャラクターがすごい感情を爆発させてたりとか、そういうシーンを描くときはやっぱりペンで描いた方が気持ちが乗るっていうか、感覚的なものなんですけれども、実際読者の人に伝わってるかどうかはちょっとわからないんですけれども、描いてる側としてはそう思ってます。Gimana pemirsa? Kita doain aja ya, semoga keahlian menggambar Anastasia makin kece aja nih. Dan ingat, imajinasi itu tanpa batas dan merupakan awal dari sebuah karya. Bener banget pemirsa, semakin banyak berimajinasi, semakin kaya kita akan kreativitas. Jadi jangan berhenti berimajinasi ya. Tahukah Anda, mayoritas orang tua yang mengganti popok di tempat tidur sebenarnya masih mampu berjalan. Karenanya, mari dukung orang tua kita berjalan ke toilet untuk mencegah mereka terus berbaring. Life Free, popok celana dewasa, bahannya elastis dan lembut, seperti celana dalam, sehingga mudah dipakai. Berlatih jalan ke toilet adalah langkah awal mencegah orang tua terus berbaring. Nenek, kangen! Life Free, popok celana dewasa. Unicharm. Mitsubishi Outlander Sport, newly reborn. Japan Endless Discovery. Berbekal informasi dari Sugawara Sensei tadi mengenai alat menggambar yang dia gunakan, aku dan Anastasia datang ke pabrik Nogi milik perusahaan Zebra di daerah Tochigi. Zebra telah memulai pembuatan mata pena sejak tahun 1897, sekitar 118 tahun yang lalu. Sejak saat itu hingga sekarang, para pekerja pabrik membuat tiap-tiap mata pena dengan tangan mereka sendiri. Di pabrik ini, tidak saja kita akan melihat pembuatan mata pena yang telah berumur 100 tahun lebih, namun juga berbagai macam alat tulis lainnya. Omoshiroso! Kalau samurai punya katana, mangaka punya mata pena. Di sini kita akan melihat bagaimana proses sebuah mata pena yang merupakan senjata utama dari banyak mangaka diciptakan. Wow. Wah, Man, baru masuk aja kita udah disambut oleh berbagai manga buatan mangaka Jepang, Man. Ya ini nih tuh, lihat kan gambar Sugawara Sensei. Oh, ini? Iya, Berarti bukti kan, Tas, kalau mata pena Zebra itu dicintai oleh para mangaka Jepang. Iya nggak sih? Bener. Ya, sudah.
Masuk ke dalam pabrik yang memiliki sekitar 500 pekerja ini, aura penciptaan terasa begitu kental. Selain membuat mata pena G-Pen yang telah berumur 100 tahun lebih, pabrik ini juga memproduksi produk-produk inovatif lainnya, seperti Sarasa Clip dan spidol maki. Semua proses dilakukan dengan teliti dan sangat hati-hati. Mereka yang bekerja di sini percaya bahwa mata pena yang mereka buat merupakan cikal bakal dari sebuah karya imajinasi yang luas. Oleh karena itu, kualitas yang terjaga jadi sebuah keharusan. Dan ini adalah sebuah kualitas yang hanya bisa diberikan oleh jerih payah tangan manusia yang tidak bisa didapatkan dari alat ataupun robot sekalipun. Pasti banyak pemirsa ingin tahu kan mengenai bagaimana sebuah mata pena dibuat? Nah, ini adalah proses pembuatan mata pena G-Pen. Ada 8 tahap pembuatan sebuah mata pena G-Pen. Pertama, lempengan besi dicetak sesuai dengan pola untuk dijadikan mata pena. Tahapan kedua, lalu lempengan besi tersebut dipanaskan untuk diatur tingkat kerasnya mata pena. Tahapan ketiga, dari sana akan digosok agar tercipta elastisitas terhadap tinta. Tahapan keempat, lempengan besi tersebut dikumpulkan untuk disamakan bentuknya. Tahapan kelima, masuklah proses pemotongan di mana dibuatkan lubang di tengahnya agar bisa dilewati tinta. Tahapan keenam adalah proses barrel polishing untuk menghilangkan sisa-sisa material pencetakan agar pemakaian lebih nyaman. Nah, di tahapan ketujuh, khususnya untuk mata pena G-Pen khusus menulis manga, maka akan melalui proses nimeki, yaitu memperhalus permukaan mata pena supaya menjadi kuat terhadap karat dan abrasi. Dan terakhir, masuk deh proses quality control dan packaging. Man, tahu nggak? Tahun 2014, Zebra mengeluarkan produk terbaru mereka yang diberi nama Titan G-Pen Pro. Ini adalah produk pertama mereka setelah yang terakhir dibuat 100 tahun yang lalu. Kerennya, produk ini tuh dibuat oleh serangkaian riset dan juga teknik yang sangat matang. Jangan salah kamu, Tas. Agustus 2015, mereka lagi-lagi mendobrak dunia ilustrasi dengan meluncurkan Hard G-Pen. Loh, kok aku baru tahu beritanya? Kerennya apa nih, Man? Jadi gini, kamu tahu dong kalau misalnya setiap artis itu punya cara dan tekanan tangan yang beda-beda kan? Nah, Hard G-Pen ini hadir untuk mengakomodir masalah kayak gitu tuh. Jadi rasanya tuh kayak kita punya mata pena yang emang didesain khusus buat kita sendiri gitu. Canggih kan? Canggih banget, canggih banget. Duh, seneng deh pas lagi jalan-jalan di pabrik ternyata ada Pak Koji Yamaga. Beliau ini adalah pencipta dari Titan G-Pen Pro. Jadi nggak boleh dilewatkan dan kita harus tanya-tanya sama beliau tentang produk yang ia ciptakan. Yamaga-san, どうして新しい G-Pen モデルスプロと考えたのですか？その契機は何ですか？ですね、漫画家の方が漫画を描くときに自由に描ける。で、描ける距離がこう短いとこうストレスがたまるので、チタン G ペンだよね。チタン G ペンは長く描けるので、ずーっとノンストレスで描ける。それでそれを作ろうと。以前の G-Pen と Titan G-Pen Pro の違いは何ですか？それからどんな機体をしていますか？チタン G ペンは普通の G ペンより4倍長くで、漫画家さんに期待するのはやっぱりそのペン先を使ってやっぱりいろんな作品、やっぱりその
日本の漫画でいろんな作品を作ってで世界に、インドネシアもそうですけど世界にこう発表してもらいたいと。そのお手伝いができればいいなと。作品の作り続けたいと思っているインドネシアの視聴者の皆さんへメッセージをいただけますか？日本の漫画文化はとても素晴らしいので、僕もジャカルタに前いましたけど、やっぱりジャカルタでも日本の漫画がいっぱいバニャカありましたけど、やっぱりこれからもやっぱり日本の漫画っていうのをやっぱりずっと愛し続けてほしいと思います。ありがとうございます。どういたしまして。sama-sama。Sama-sama. Kerja keras dari semua orang yang ada di pabrik ini tuh kayak udah ngasih kita warna baru yang menyenangkan buat hidup kita gitu ya, Tas? Iya banget sih, Man. Oh iya, abis ini aku bakal ngajakin kamu dan pemirsa ke tempat yang pasti buat kalian suka. Kemana? Rahasia. Oke. Cluenya adalah kucing, biru, dan wish banget. Oke, fine. Gak masalah, Tas. Kalau misalnya kamu maunya main rahasia-rahasiaan kayak gitu, kita cari tahu setelah yang satu ini, pemirsa. Mami pokok, satu-satu, kaki gerak-gerak, dua-dua, kaki gerak-gerak. Saat ganti popok, kaki kamu gerak-gerak. Baru Mami Poko Pants Mini S. Lebih kecil, popok celana. 1, 2, tinggal tarik, langsung pas. Mencegah bocor. 1, 2, 3, kaki gerak-gerak. Mudah dipakai, Mami Poko Pants Mini S. Begini, aku ingin begitu. Ini itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Tasya, sekarang kita akan berpetualang di Fujiko FUJIO Museum. Fujiko FUJIO Museum ini berada di Kawasaki City. Di exhibition room yang pertama, kita akan disambut dengan hangat oleh karya sang maestro. Di ruangan ini, kita bisa menjadi saksi karya besar Fujiko FUJIO. Original colored artworks yang beliau buat ada di sini. Bisa dibilang ruangan ini merupakan jantung dari si museum. Dari meja ini nih pemirsa, karya-karya fenomenalnya Fujiko FUJIO dilahirkan. Sungguh inspiratif. Kalau pemirsa bisa lihat, di bagian atas meja kerja Fujiko FUJIO ada rak yang berisi macam-macam barang unik. Ini menggambarkan bagaimana isi kepala sang maestro. Bagaimana inspirasi beliau dimulai sebelum melakukan proses menciptakan. Di sini kita juga bisa lihat alat-alat apa yang beliau gunakan. Dan sepertinya sih Fujiko FUJIO ini suka banget sama yang namanya dinosaurus ya. Masuk ke dalam museum ini, saya serasa diajak terbang tinggi ke dunia imajinasi yang tiada batas. Museum ini baru berulang tahun yang keempat loh pemirsa. Tapi pemirsa tahu nggak kalau Fujiko FUJIO itu merupakan nama pena. Nama asli beliau adalah Hiroshi Fujimoto. Dan bukan cuma Doraemon, di sini kita bisa melihat karya beliau yang lain seperti P-Man, Obake no Kitaro, dan masih banyak lagi. Ini dia nih, Tas. Pemirsa masih ingat nggak salah satu scene di Doraemon yang giantnya tuh kecebur di kolam kejujuran, terus
terus habis itu keluar peri kejujuran, ngasih pilihan ke Nobita. Giant yang ganteng atau Giant yang aslinya. Terus udah gitu Nobita karena jujur dia bilang Giant yang asli, akhirnya sama si peri malah dikasih Giant yang ganteng banget. Intinya apa nih Tas? Intinya adalah kita tuh mesti jujur. Karena kalau jujur percaya deh, rezeki tuh nggak kemana. Pasti mendatangkan kebaikan, Cie. Mau coba? Kita Coba, jujur apa coba. nggak? Coba. Dari atas dong, dari atas ya. Wah. 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 Terus. Wes, artinya kita jujur pemirsa. Tos lu dong. Masuk sedikit ke dalam pikiran Fujiko Fujio ternyata bikin capek. Jadi mikir mau begini, mikir mau begitu. Udahlah, untuk relaksasi saya sama Anastasia main-main aja di People Plaza. Aku sama Amanda main gacha. Terus foto di foto box. Terus ada layar sentuh besar yang kalau kita tekan bisa mengeluarkan alat-alat Doraemon plus penjelasannya. Main sama Doraemon di rooftop playground. Berasa masuk ke dalam komik ya, Man? Beneran deh pemirsa, kita berdua ditarik kembali ke masa kecil kita dulu. Siapa sih yang waktu kecil nggak nungguin nonton Doraemon di depan TV? Kalau misalnya udah ke Fujiko Fujio Museum terus kita nggak makan dorayaki gitu. Apa? Kita disuruh makan di pipa, Man. Oh, boleh, cakep. Makasih ya. Dah. Aduh, apalagi sih yang kurang? Bisa ngerasain main di tempat favorit Nobita sambil makan dorayaki kesukaannya Doraemon. Ada sih yang kurang, Man. Hah, apaan? Beliin omiyage buat pemirsa. Oh iya, yuk kita kemon. Belanja. Aku suka. Ingat, ini buat pemirsa. Ini lucu dong. Yang mana ini apa ini? Yang ini dong. Nih pemirsa, semua hadiah lucu ini bisa pemirsa dapetin dengan cara tetap like Facebook Kokoro no Tomo di Kokoro no Tomo TV. Dan Twitternya di @kokoronotomo.tv. Dan omiyage ini bisa buat pemirsa. Iya. Mimpi, harapan, persahabatan, keberanian. Pokoknya museum ini penuh dengan ide dan pesan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi. Sama seperti pesan kami berdua buat pemirsa di rumah buat selalu nonton Kokoro no Tomo. Sayonara!